Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aini Duratul Nasihah, Arum Makfiroh, dan Olivia Nia Saputri akan mempresentasikan materi-materi pada metodologi studi Islam. Materi yang pertama adalah Islam dan studi agama. Pengertian Islam. Islam secara etimologi berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Menurut terminologi, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik usul atau pokok maupun furuk atau cabang. Juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, dan perkataan dan perbuatan. Universalisme Islam. Universalisme Islam adalah satu karakteristik Islam yang agung. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Sebagai bangsa yang yaitu multi etnis, multi iman, multi ekspresi kultural dan politik, dibutuhkan strategi yang tepat dalam mengelola keanekaragaman tersebut. Keanekaragaman yang dikelola secara bijak, cerdas, dan jujur akan menjadikan keanekaragaman sebagai kekayaan kultural yang hebat. Kekayaan kultur harus dibela dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, sabar, dan lapang dada. Perkembangan kehidupan yang berlangsung secara dinamis menjadikan kekayaan kultural tidak selalu dalam kondisi stabil. Interaksi, dialektika, dan perjumpaan dengan keanekaragaman yang lain tidak selalu berjalan secara positif. Perbedaan setiap kali menjadi faktor yang memicu terjadinya perbenturan, dan jika tidak segera diatasi, bisa mengarah pada konflik. Sejarah Islam Indonesia menunjukkan bahwa kekerasan tidak jarang terjadi dalam konflik sesama Muslim maupun non-Muslim. Islam sebagai jalan tengah. Dalam kaidah Islam ditegaskan sebuah doktrin bahwa Islam mengakui sejumlah rasul dan nabi pembawa wahyu dan agama Tuhan. Islam mengakui dan menghormati nabi-nabi yang diimani oleh umat Yahudi dan Nasrani. Dan Islam juga mengakui kitab-kitab suci yang diwahyukan kepada rasul dan nabi yang terdahulu. Agama dan peradaban manusia. Islam dan peradaban merupakan satu kesatuan yang tak mungkin dipisahkan. Sejak kehadirannya, Islam memang telah membawa konsep dan misi peradaban yang inheren dalam dirinya. Karena Islam hadir membawa satu sistem yang menaungi kebahagiaan individu dan masyarakat, maka tak heran jika peradaban Islam tidak bisa terlepas dari spirit yaitu Islam. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang urgensi dan tujuan studi Islam. Pertama, kita akan membahas pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologis yaitu dirosah Islamiyah. Sedangkan secara harfiah yaitu kajian yang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, pendidikan Islam merupakan suatu proses penataan individual dan sosial yang dapat menjadikan seseorang tunduk dan taat sekaligus menerapkan Islam secara sempurna dalam kehidupan individu dan masyarakat. Urgensi studi Islam dalam kehidupan. Yang pertama, munculnya perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Yang kedua, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Yang ketiga, umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Nah, untuk tujuan studi Islam sendiri, yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam
apa sebenarnya hakikat Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Untuk mempelajari secara mendalam dasar ajaran Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Selanjutnya, untuk mempelajari serta mendalami pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Slide selanjutnya kita akan membahas doktrin kepercayaan agama. Doktrin kepercayaan agama terdiri dari keimanan terhadap Allah yang berimbas kepada keimanan kepada malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, dan hari akhir. Untuk materi selanjutnya yaitu studi kawasan Islam. Studi kawasan Islam adalah segala sesuatu yang menjelaskan awal adanya Islam dari suatu daerah, mulai dari datang, tumbuh, berkembang, serta berbagai corak yang membentuk suatu lingkungan sosial budaya keislaman daerah tersebut. Selanjutnya, orientalisme dalam melihat Islam secara kritis. Orientalisme adalah suatu cara menelaah kebudayaan Oriental. Dalam hal ini, yang dilihat adalah kebudayaan Islam. Pada masa penjajahan pemikiran orientalis ini, banyak penguasa yang memindahkan semua kebudayaan yang Arab ke kebudayaan Eropa, sehingga banyak sekali raja Eropa pada zaman itu yang menguasai bahasa Arab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orientalisme adalah proses memindahkan kebudayaan Arab ke masyarakat seluruh dunia. Selanjutnya, oksidentalisme dalam menjawab Islam dengan sejati. Studi tentang Barat beserta dengan berbagai aspeknya. Berbeda dengan orientalisme yang terkesan kaku dan memaksa, untuk oksidentalisme sendiri lebih menekankan kepada melihat budaya ketimuran sebagai sesuatu yang tidak harus diadopsi ke suatu negara apabila ingin menginjak kebudayaan modern. Oksidentalisme ingin menekankan bahwa kebudayaan yang ada di masyarakat harus dilestarikan, sementara tidak mengabaikan kebudayaan keislaman yang datang ke suatu masyarakat. Studi Islam Timur dan Barat. Studi Islam di Timur Tengah sangat bervariasi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor yang menyebabkan variasi studi Islam, dari kebijakan politik, latar belakang sosial kemasyarakatan, dan keadaan wilayahnya. Sedangkan studi keagamaan Islam Indonesia di Barat sudah berlangsung cukup lama. Namun, fokus kajian yang ada dilakukan setelah Indonesia meraih kemerdekaannya. Para alumni Barat memiliki peran yang besar terhadap studi Islam di Indonesia. Untuk materi yang keempat, yaitu pendekatan studi Islam. Yang pertama kita bahas adalah pengertian pendekatan studi Islam, yaitu suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Slide selanjutnya, adapun pendekatan studi Islam ada beberapa ya. Yang pertama, pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui peraturan yang mengatur tentang baik buruknya perbuatan berdasarkan norma yang berlaku. Yang kedua, pendekatan antropologis. Antropologi sendiri berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang artinya teman atau kawan, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Yang keempat, pendekatan teologis. Pendekatan teologis adalah pendekatan studi Islam
melalui salah satu cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan tentang hakikat Tuhan serta keberadaannya. Teologi sendiri berasal dari bahasa Yunani theos yang berarti Allah atau Tuhan, dan logis atau logos yang artinya ilmu. Yang kelima, pendekatan fenomenologis. Pendekatan agama dengan cara membandingkan berbagai macam gejala dari bidang yang sama antara berbagai macam agama. Yang keenam, pendekatan filosofis, yaitu pendekatan dengan cara berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah, atau hakikat mengenai sesuatu yang ada. Untuk yang ke-7, pendekatan historis atau sejarah, yaitu pendekatan studi Islam dengan cara upaya memahami agama dengan menumbuhkan perenungan untuk memperoleh hikmah dengan cara mempelajari sejarah nilai-nilai Islam yang berisikan kisah dan perumpamaan. Yang ke-8, pendekatan politis. Salah satu upaya memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat. Yang selanjutnya, pendekatan psikologi, yaitu pendekatan studi Islam dengan jalan paradigma cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dan cara melihat gejala perilaku yang diamati. Yang terakhir, pendekatan interdisipliner, yaitu upaya dalam memahami Islam dengan menggunakan sejumlah sudut pandang pendekatan, karena dalam teori interdisipliner sangat penting dibanding hanya satu pendekatan saja. Untuk materi yang kelima, yaitu manusia dan kebutuhan doktrin agama. Slide pertama yang kita bahas adalah definisi agama. Menurut Munawar Khalil, definisi agama adalah cara atau adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, taat atau patuh, meninggalkan ketuhanan, pembalasan, penghitungan, hari kiamat, dan nasihat. Sedangkan Spencer mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan akan sesuatu yang maha mutlak. Ada ketiga faktor yang menjadikan manusia butuh terhadap agama. Yang pertama, faktor kondisi manusia. Yang kedua, faktor status manusia. Yang ketiga, faktor struktur dasar kepribadian. Selanjutnya, fungsi agama dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang kedua, memberikan bimbingan dan pengajaran terhadap boleh tidaknya suatu perbuatan, cara beribadah. Yang ketiga, memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Yang keempat, merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah. Yang kelima, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Selanjutnya, rasa ingin tahu manusia. Manusia lahir tanpa mengetahui sesuatu ketika yang diketahuinya hanya saya tidak tahu. Petunjuk Allah, akal, dan segala potensi manusia, ilmu, dan teknologi sebagai produk dari akal adalah untuk melaksanakan program hidup dan alat untuk mencapai tujuan hidup dan alat untuk mencapai tujuan hidup manusia. Baik disadari maupun tidak disadari, akal dan potensi yang dimiliki manusia terbatas kemampuannya, sehingga manusia hanya mencoba mempelajari, meneliti, memahami, dan memanfaatkan yang ada pada dirinya, yang ada pada alam semesta. Selanjutnya,
Doktrin kepercayaan agama Islam ada dua. Yang pertama, doktrin kepercayaan agama Islam sendiri yang berimbas pada doktrin iman kepada malaikat, kitab, dan rasul Allah, hari akhir, qada qadar. Untuk materi yang keenam yaitu ruang lingkup studi Islam. Yang pertama, bidang agama. Dalam bidang keagamaan, Islam bersifat toleran, pemaaf, tidak memaksakan, dan saling menghargai karena dalam pluralitas agama terdapat unsur kesamaan yaitu pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua, bidang ibadah. Ibadah dapat diartikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala yang dilarangnya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Yang ketiga, bidang ilmu. Dalam bidang ilmu, kebudayaan, dan teknologi, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap terbuka dan tidak tertutup. Yang keempat, bidang pendidikan. Islam memandang pendidikan sebagai hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Yang kelima, bidang sosial. Ciri khas yang diajarkan Islam yaitu ajaran yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Antara lain, sikap toleransi meskipun dengan umat yang berbeda agama, sikap tolong-menolong, kesamaan derajat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah ucap, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.